92,5 Maestro FM House Sweet The Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Hai Sobat Maestro, senang sekali bisa menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Dan senang sekali, seperti biasa Kak Jul hadir dengan satu narasumber lagi yang sudah duduk dekat dengan Kak Jul dan siap bercerita pengalaman hidupnya yang berharap bisa memberkati kita semua. Jadi ayo, yang belum siap untuk berkumpul, yuk merapat-merapat semua ke Maestro Youth Channel untuk ngobrol-ngobrol bareng, dengerin cerita yang luar biasa dari satu narasumber kita yang sangat-sangat dinantikan kehadirannya. Kenapa? Nanti aku cerita ya. Sebelum kita cerita lebih lanjut, aku kenalan dulu dengan namanya. Namanya adalah Graciela Annabel. Halo. Halo. Senyum-senyum ya kalau ditanya sudah dinanti-nantikan ya. Aku manggilnya apa nih? Grace aja ya. Karena sehari kita juga manggilnya Grace. Yeah. Nah, kenapa Grace ini dinanti-nantikan oleh seorang Kajul? Karena sudah diminta berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Seperti penantiannya sangat panjang sekali, akhirnya mau duduk di sini. Ada alasan khusus kenapa baru mau hadir 4 tahun yang lalu, sekarang baru mau hadir di sini? Pengalaman hidupnya lebih banyak sekarang lebih banyak ya. Jadi yang diceritakan lebih banyak. Oke, jadi dengan cerita yang begitu banyak, 4 tahun dikumpulin dulu ceritanya, baru diceritakan semua di sini ya. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol bareng, kita akan gali lebih dalam kehidupan dari seorang Grace Annabel di hari ini. Sebelum lebih lanjut nih ya, aku mau punya satu pertanyaan template untuk seluruh narasumber, pasti akan dapat pertanyaan ini. Arti nama. Wah, Graciela Annabel. Ada nggak arti khusus dari Graciela Annabel ini? Ada. Wah, ini bagus. Boleh ceritakan dong buat seluruh Sobat Maestro. Seingat aku sih kalau kata mama, putri yang cantik anugerah dari Tuhan. Wow, putri yang cantik anugerah dari Tuhan. Itu didapat dari mana? Grace-nya anugerah kan bisa anugerah ya? Iya. Oh, tapi memang disatukan semua. Iya, pokoknya papa tuh katanya udah pengen namanya Grace. Graciela apa Grace gitu. Terus Annabelle ditambahin. Oke, dicari-cari artinya tadi mau Amabel, tapi kayak agak aneh ditambahin diganti jadi Annabelle. Iya, kok Amabel kan berarti duaan ya. Grace sama Abel, Ama si Bel. Beda ya. Jadi Grace Annabel aja sekarang. Ternyata maknanya juga gak kalah cantik gitu ya. Maknanya adalah anak yang cantik dan anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Grace itu mungkin anugerahnya ya. Oke, cantik, memang cantik ya. Sobat Maestro yang gak bisa lihat wajahnya, gak perlu khawatir, boleh berkunjung ke YouTube kita ya. Maestro Youth Channel sudah ada, wajah Grace juga sudah ada. Jadi gak cuma ada di radio doang di 92,5, tapi di YouTube juga ada, Spotify juga ada. Nah, jadi kita akan gali lebih dalam kehidupan dari sosok seorang Grace itu seperti apa. 4 tahun lamanya apa aja sih yang sudah didapatkan, yang sudah digali. Kalau 4 tahun lalu berarti saat kamu masih SMA ya? Jadi SMA gak terlalu baik cerita hidupnya? Enggak sih. Enggak tahu ya. Semua berjalan dengan flat, jalannya ngalir aja seperti itu. SMA ya. terlalu banyak drama doang. Drama? Apa nih drama yang kamu rasakan sampai kamu bilang gak ada cerita, kebanyakan hidupnya drama aja? Ya biasa soal pertemanan, cewek-cewek gitu. Oh, dramanya bukan cowok-cowok berarti ya? Bukan. Pertemanan dengan teman-teman cewek yang cukup banyak dramanya. Dramanya kurang baik lagi ya ceritanya ya. Jadi gak patut untuk diceritakan. Kita kan gak mau buka aib orang di sini ya. Lebih kepada kita mau ceritakan apa aja yang hal-hal baik ada hidup kamu, kebaikan Tuhan apa aja yang melingkupi hidup kamu. Itu yang akan kita baik ceritakan ya. Kalau gitu kita mau fokus aja deh ke kehidupan pribadi dari seorang Grace Annabel ini. Yang katanya ternyata dia 3 bersaudara ya. Anak buntut ya. Jadi punya 2 koko, 1 sendiri yang kecil, cewek lagi. Biasanya pasti dijaga banget. Bener gak sih? Itu terjadi dengan seorang Grace. Kerasanya sih enggak terlalu gimana. Wah, fakta ini teori aku terpatahkan ya. Ternyata enggak merasakan seperti itu. Atau gimana yang kamu rasakan? Mungkin karena kalau dari orang tua sih ya pasti kan. Soalnya mama papa tuh pengen banget anak cewek tuh yang pertama sama kedua. Tapi dapatnya bonus ketiga. Ya. Terus kalau dari koko-koko kayak ya udah aja nggak terlalu nunjukin gimana sih ngejagainnya. Malah lebih sering dijailin gitu, dibikin nangis. Dibikin nangis. Jadi bukan jadi anak yang primadona. Ternyata enggak ya. Teorinya kali ini salah ya. Sedikit berbeda dari kehidupan umumnya. Teori-teorinya ternyata beda. Nah, ini aku mau ulik lagi, aku mau gali lebih dalam lagi supaya kita bisa kenalan seorang Grace Annabel itu seperti apa. Enggak cuma dari masa kuliah, masa SMA juga mungkin bisa digali-gali sedikit ya. Tapi aku mau mulai benar-benar dari tahap masa kecil, dari keluarga seperti apa, dan katanya banyak kesaksian yang mau diceritakan buat kita semua ya. Senyum aja ya. Santai aja ya, kita nikmatin aja hari ini. Nah, daripada kamu tegang, kita kasih satu lagu dulu deh untuk menenangkan hati seorang Grace ya. Yang katanya di briefingnya audio aja, ternyata jadi ada videonya. Tegang sekarang ya. Gak usah tegang, lihat kamera aja, santai aja. Kita nikmati ya. Oke.
Masuk ke sesi yang kedua di Maestro Youth Channel bersama dengan Grace Annabelle di hari ini. Yuk kita langsung kenalan dengan Grace lebih dalam lagi, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Dan akhirnya aku mau bahasnya belum terlalu jauh dari keluarga lagi, boleh ya? Karena tadi ada satu fun fact, meskipun jadi anak paling terakhir, putri satu-satunya di keluarga tapi tidak menjadi primadona seperti yang umum. Itu baru satu fakta pertama. Ternyata aku punya dua fakta lagi yang aku dapatkan dan aku mau bahas lebih dalam di sesi yang kedua ini, yaitu tentang pembahasan anak rusakin mainan di keluarga. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah suka ngikutin Koko kemanapun, ikutin terus tapi akhirnya diusir sama Koko ya. Berarti lebih menggambarkan lagi berani bahwa kamu tidak jadi yang primadona di keluarga ya. Tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Kenapa kamu suka rusakin mainan? Iya gak tahu. Itu kata orang tua seperti itu ya, masa kecil kamu seperti itu. Bukan kata orang tua, aku ingat. Kamu ingat? Sampai sekarang? Iya. Wah, daya ingatnya bagus sih Sobat Maestro ya. Karena kalau aku sih udah masa kecil udah gak kebayang aku seperti apa. Tapi yang kamu ingat di masa kecil, kamu suka rusak mainan seperti apa? Kayak misalkan yang kubik, apa sih itu? Kubik iya. bener kan? Ya, Rubik. Iya, Rubik. Aha. Itu kan yang Rubiknya tuh Koko waktu itu belinya yang segitiga gitu. Oke. Terus aku ubah-ubah. Terus ubahnya tuh bukan asal puter, aku cabut. Oke, main jalan pintas anaknya ya, luar biasa. Kalau udah susah kenapa harus pusing ya? Cabut saja langsung diganti. Tapi itu merusak mainannya. Iya, gak bisa dibalikin sampai sekarang. Oke, jadi bertanggung jawab atas Rubik yang rusak ya. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Masih ingat tak mainan yang parah yang kamu rusakin? Komputer sih. Komputer? Kenapa? Aku oprak-aprik. Terus jadinya error, banyak file yang hilang. Waduh, berarti tuh masa usianya bukan setahun 2 tahun berarti ya? SD. Oh, SD. Kan belum ngerti apa-apa kan. Terus Iya, waktu itu komputer kan masih yang kotak gitu kan. Terus aku gak diajarin apa-apa, cuma mau minjem game. Oh, tapi kamu cari gamesnya nggak ada? Penasaran yang lain, coba klik, terus ada yang ke-delete lah, ada yang keubah apa yang Waduh, ya itu padahal file yang mungkin bisa penting bisa enggak juga. Itu yang buat Koko makin kesel sama kamu juga ya. Bandel diam-diam bandel ya. Itu yang pertama. Terus kalau kenapa ngikutin Koko? Kenapa mau ngikutin Koko? Soalnya kayak misalkan di gereja, sekolah minggu, enggak deh, bukan sekolah minggu, kayak mama tuh ikut apa sih persekutuan yang malam gitu sama pekerja yang lain. Terus aku disuruh main sama Koko. Koko jagain aku. Terus waktu itu di lobinya kan gelap kan, udah malam. Aku ngikutin kemanapun ya, soalnya itu kan asing buat aku. Terus serem. Terus sama Koko udahlah ngapain ngikutin, ganggu katanya. Terus Koko pergi lari nyumput kemana, terus aku nangis nyamperin mama. Oke, jadi suka ngelapor juga ke mama juga? Selalu. Oh selalu, mama jadi tamengnya seorang Grace gitu ya. Tapi itu yang bikin Koko kesel sama kamu gak sih? Gara-gara kalau kamu udah kalah, akhirnya cari juri dari segala pertandingan ini itu adalah mama. Iya, gitu. Itu buat Koko kesel. marah. Koko yang selalu kena marah dari mama dan juga papa, gara-gara kamu berlindung dari mama dan papa. Oke, jadi kalau kebayang sebenarnya kurang harmonis dari Koko sama kamu ya. Tapi ada perubahan dong terjadi. Iya, sekarang udah enggak. Kapan mulai berubah nih? Kapan mulai berubah ya? Mungkin udah mulai pada gede. Jadi udah ngerti harus jagain dedenya. Emang bener gitu jagain. Oke. Tapi nggak yang bener-bener apa ya diekspresiin gitu loh. Karena dari kecil tidak dibiasakan untuk ada ngomongin ke sayang ke Koko. Jadi itu tidak terbiasa sama sekali ya. Sampai sekarang jadi gengsi banget dong. Ya biasa aja sih. Cuman kadang Koko tuh lebih kayak misalkan aku mau kayak magang tuh. Oh ini belum ceritain ya? Apa. Tenang. Nggak ada harus cerita apa dulu, boleh bebas. Ya terus kan dicari tahu tuh sama Koko, terus kondisinya gimana, tempat tinggal yang bagusnya di mana. Jadi perhatian kecilnya tuh dari situ, tapi nggak diomongin langsung. Itu gitu. Koko yang kedua atau Koko yang pertama? Dua-duanya. Langsung cari tahu tempat kamu nanti magang harus di mana, lingkungannya seperti apa. Nanya-nanya dikit gitu. Wah, nah sini kita belajar di Sobat Maestro ya, dari cerita singkat seorang Grace hari ini. Pertama, yang namanya keluarga itu kalau bukti cintanya tuh nggak harus selalu aku cinta padamu, adikku. Nggak usah seperti itu ya. Kata-kata bisa menggambarkan, tapi selain kata-kata tadi, tindakan tadi ya, itu bukti cinta dari Koko yang begitu luar biasa kepada seorang Grace. Akhirnya Grace merasakan, oh aku benar punya Koko. Dan kalau tadi
teori terpatahkan di masa kecil, kamu nggak jadi primadona. Sekarang kamu merasakan seperti disayang banget sama kedua kakak tercinta ya? Bisa jadi. Bisa jadi, nggak berani ngakuin juga ya. Lagi-lagi karena sulit mengatakan cinta kepada saling Koko pada Dede sama Koko, jadi jarang ngomong cinta seperti itu ya. Oke, tapi yang menarik, Koko Dede ini ya, 3 bersaudara ini luar biasa. Mereka menjalani perjalanan hidup mereka sampai ada satu titik yang dikatakan cukup berat dalam seorang hidup Grace, betul ya? Bagaimana saat semua berjalan baik-baik saja, tiba-tiba Tuhan izinkan dalam seorang Grace dan juga keluarga mengalami papa yang tiba-tiba mengalami sakit. Betul ya? Nah itu sakit apa Grace kalau boleh tahu? Sakit apa ya? Darah tinggi, diabetes. Kayaknya 2 itu deh. 2 ini. Dan tiba-tiba menjadi sangat drop atau seperti apa sih? Atau Enggak tiba-tiba, pelan-pelan. Terus kan kayaknya aku kurang tahu sih, papa kayaknya udah ada histori diabetes kan. Cuman makannya nggak dijaga. Sama dokter tuh dikasih tahu apa-apa. Tapi ya tetap aja gitu, jajan lah, apalah. Yang berujung makin parah jadinya. Ada satu masa di mana papa akhirnya drop. Ada. Nah dropnya seperti apa nih Grace? Dropnya hampir meninggal. Hampir Jadi meninggal. kayak dikasih kesempatan kedua. Berapa lama ya? Lupa. Sebulan gitu. 1 bulan dari masa kritis yang hampir meninggal sampai akhirnya memang beneran Tuhan panggil papa pulang. Iya, buat Tuhan. beresin lah yang belum beres-beres sama masa lalu apa gitu yang sama ini belum pernah diungkapin. Sampai akhirnya ya beres, dipanggil pulang gitu. Dan apakah itu ya, ini akan diceritakan oleh seorang Grace, tapi mungkin gak di sesi yang sekarang dulu ya. Kita akan tahan dulu untuk masuk ke segmen selanjutnya supaya Grace bisa cerita lebih detail lagi bagaimana proses perjalanan papa yang katanya sudah harusnya dipanggil Tuhan di saat itu, tapi Tuhan kasih waktu 1 bulan untuk membereskan semuanya. Emang apa yang harus diberesin? Nah kita akan belajar juga ya. Siapa tahu ini kisah keluarga yang bisa memberkati kita semua. Tapi tunggu dulu, jangan sekarang, kita dengar satu lagu dulu. Aku mau hadirkan satu lagu dari Bunga Citra Lestari deh. Badai Telah Berlalu. Meskipun waktu itu bisa katakan badai yang cukup luar biasa ya. Kamu harus menjalani kehilangan yang luar biasa. Tapi akhirnya sekarang semua keluarga bisa tersenyum, semua bisa move on. Betul ya? Segmen yang ketiga, Maestro Youth Channel masih bersama dengan Grace Annabel. Yuk lanjutin lagi obrolan kita. Ini bagaimana nih? Aku mau mulai dari mana dulu? Ceritanya kan tadi papa dikasih 1 bulan. Dan kamu bilang itu adalah kesempatan Tuhan berikan. Karena ada banyak yang belum papa selesaikan. Emang apa aja? Di kacamata Grace, apa yang belum papa selesaikan? Sehingga Tuhan kasih 1 bulan buat papa. Apa ya? Seingat aku sih yang kalau mama cerita dari soal pekerjaannya yang sempat kayak ditipu orang, terus jadinya kepahitan. Terus ya dikasih kesempatan buat beresin hati lah gitu kan. Kalau enggak, apa sih sebelum meninggalnya tuh kayak pas di masa-masa kritisnya kayak penglihatan-penglihatan yang gak baik gitulah. Terus kan jadi kayak kita nangkepnya, oh mungkin ini ada sesuatu di hatinya. Terus jadi panggil orang dari gereja, ternyata emang benar. Jadi papa harus ngampunin orang-orang itu, disebutin nama-namanya. Baru dari situ beres. Maksudnya nggak ada buat kayak apa sih yang marah-marah terus. Itu udah enggak. Terus jadi suasana mukanya juga udah beda gitu dari sebelum-sebelumnya. Tapi apakah langsung atau butuh proses juga selama 1 bulan itu papa untuk mengampuni setiap orang itu? Doain bareng gitu sama si pendetanya, langsung papa sebutin. Terus bisa yang ngemplong beres gitu. Jadi setelah plong, segala kepahitan itu benar-benar dilepaskan. Wajahnya juga beda sekali ya? Aku lupa sih. Tapi waktu itu kamu bisa melihat dari raut wajah ada perbedaan ya dari Aku nggak lihat, kan itu dari cerita mama, itu di rumah sakit. Mama yang bercerita ya. Waktu itu kamu kejadian nggak di rumah sakit juga? Aku lagi sekolah kan, SMA. Jadi masa-masa itu bisa dikatakan tidak terlalu intens untuk menjaga papa di rumah sakit. Tapi tadi kan kepahitan yang dirasakan oleh papa. Tapi juga ada pemulihan yang dilakukan dari hubungan anak dan juga orang tua, betul ya? Kayaknya enggak deh. Tadi kan ada cerita, aku kutip ya, boleh koreksi jika salah. Di mana kamu juga tidak terlalu dekat dengan papa, karena papa itu yang mungkin model orang tua yang zaman dulu. Sebenarnya cinta sekali, sayang dengan anak-anaknya, cuma nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata sama seperti kamu dengan koko-koko gitu ya. Dan yang kedua adalah hubungannya jadi akhirnya jaga jarak.
meskipun di tengah-tengah jaga jarak itu sebenarnya merhatiin banget anak-anaknya seperti apa, tapi kalau mau ngomong nggak bisa pakai mulut sendiri, butuh perantara, itu adalah mama. Jadi mama adalah perantara anak-anak dan juga papa. Itu yang kamu rasakan kan? Iya. Tapi gara-gara pola itu dibentuk, akhirnya anak-anak jadi kurang dekat dengan papa. Apakah itu juga 1 bulan ada pemulihan terjadi juga untuk bisa lebih dekat dengan papa? Kalau itu sih sebelum sakit malah. Oh, sebelum sakit? Iya, emang papa kayak ada usaha buat deketin anak-anaknya, apalagi aku kan cewek sendiri. Cuman ya karena akunya udah mulai gede, jadi canggung buat kayak ngebales perhatiannya papa gitu loh. Jadi kita belajar juga ya di hari ini untuk jadi orang tua sekali lagi nggak mudah gitu ya. Tapi kalau kita membiasakan anak kita untuk dekat dari kecil, mungkin untuk saat dia dewasa lebih nggak sulit dekatnya ya. Seperti kamu sama mama, kayaknya nggak ada rahasia sama sekali, nggak ada tembok sama sekali, semua bisa diceritakan. Itu karena dibangun dari kecil. Dari papa mungkin ada jadi canggungnya. Sebenarnya nggak dari kecil juga. Oh gitu? Aku dari SMP baru mulai terbukanya. Sama mama? Iya. Kenapa ada cerita juga di balik itu? Nggak tahu sih, mungkin karena karakter. Terus mulai SMP, mulai gede, ngerti kan. Terus ada banyak pengalaman ini itu, kalau nggak cerita ke orang tua tuh hasilnya buruk. Jadi aku mulai terus berusaha buat terbuka, sampai sekarang ya udah ceritain semuanya. Malah nggak bisa kalau nggak cerita gitu. Sekarang malah berubah ya, nggak harus dipaksa untuk cerita. Dan mungkin juga karena SMA, akhirnya Tuhan izinkan untuk memanggil papa pulang ke rumah Tuhan. Akhirnya kamu fight sendiri bersama dengan mama dan juga 2 koko ya. Kamu ingat tak ada pesan yang papa sampaikan sama kamu sebelum papa meninggalkan kamu? Gak ada sih, papa gak bilang apa-apa. Papa gak bilang apa-apa. Oke ya. Cuma dari kamu pun ternyata kamu juga Tuhan ajarkan ya. Selain papa belajar untuk melepaskan pengampunan, kamu pun punya pengalaman yang sama dengan papa. Iya. Boleh ceritakan gak buat kita semua? Karena ini yang tidak pernah diceritakan pada siapapun ya. Boleh ceritain sama kita. Cowok. Oh, bukan. Bagaimana kamu mengampuni papa? Oh, sebenarnya aku nggak gimana banget sama papa, cuman kayak di akhir-akhir kan papa temperamen, jadi kayak sama mama tuh di rumah setelah papa meninggal beres pemakaman, di rumah tuh berempat ngumpul doa bareng-bareng buat kalau ada salah sama papa ya kita lepasin semuanya bareng-bareng, jangan ada yang diingat-ingat lagi, kalaupun ya keinget jangan sampai masih ada rasa sakit hati gitu. Kalau masih ada ya terus didoain aja. Oke. Dan itu sudah dilakukan oleh semua keluarga ya. Koko, kamu dan mama sudah memastikan itu aman. Dan kita belajar satu hal di sini ya. Kamu sudah melepaskan pengampunan meskipun pengampunan itu tidak didengar langsung oleh telinga papa, gitu ya. Tapi kalau mungkin yang Sobat Maestro, keluarga yang ada mendengarkan obrolan kita ini, kalau masih ada keluarga kita, siapapun itu, entah ayah, ibunya atau anak-anak pun, kalau masih ada kesempatan, ucapkanlah permohonan maaf gitu ya. Lepaskanlah pengampunan sebelum akhirnya mereka benar-benar meninggalkan kita dan jadinya adanya penyesalan nanti. Betul ya? Itu yang bisa kita pelajari dari kehidupan Grace. Itu baru keluarga ya. Padahal tujuannya kesini nggak cuma ngebahas keluarga, betul ya. Ada yang lebih menarik lagi, tapi kita tutup segmen kali ini dengan satu yang happy ya, karena semua sudah berjalan baik ya. Kali ini hubungan tetap cinta, tapi bukan keluarga, tapi terhadap lawan jenis. Apakah itu? Tunggu ya di segmen selanjutnya. Segmen yang keempat, yuk kita langsung lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Gracie hari ini. Sesuai aku janjikan tadi sebelum menutup segmen yang ketiga, sekarang ngomongin tentang masih percintaan, tapi cintanya bukan cinta keluarga lagi. Ini adalah pengalaman bagaimana Grace membuka hatinya untuk laki-laki di luar sana, di luar keluarganya. Betul ya? Fakta menariknya, aku ini pernah jadi wali kelas seorang Grace ya. Jadi dulu dia suka cerita banyak, kalau ada apa-apa curhat-curhat, oh ya udah aku terima. Tapi curhatannya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Ya, pertemanan dengan teman-teman perempuan, pergumulan dengan sekolah gitu ya, pergumulan dengan keluarga mungkin suka cerita juga ya. Sampai akhirnya kuliah, ini beneran nih nggak mau membuka hatinya sama sekali. Ternyata diam-diam di pertengahan kuliahnya dia membuka hatinya. Betul ya. Dan sampai detik ini ternyata sudah punya 2 kali pengalaman ya. Awal dari kecil sampai SMA nggak pernah jadian, dari kuliah langsung sudah punya 2 kali pengalaman. Masalahnya pengalamannya nggak sebaik happy ending ya. Kayaknya nggak happy ending ya buat kamu ya. Tapi boleh ceritain satu-satu dulu. Untuk pacar pertama, gimana nih kamu ketemu dengan sosok yang satu ini? Ya biasalah saling kenalan di grup. Terus kan itu zaman-zamannya corona.
Jadi nggak ketemu. Oke. Kenalannya di grup angkatan. Terus aku awalnya cuma ngajakin main bareng kan sama yang lain gitu. Terus tiba-tiba dia ngedeketin sambil ngomong kalau nggak salah tuh dia izin gitulah mau deketin. Terus aku bilang ya silahkan. Terus salahnya aku di sini. Aduh malu jadi. Tapi bagus loh, kamu bisa merefleksi apa yang terjadi kesalahan kamu supaya ke depan bisa diperbaiki. Apa itu kesalahan? Salahnya aku nggak terlalu tertarik sama dia. Tapi aku mikir nyobain. Karena belum pernah sama sekali. Iya, sebenarnya SMP tuh pernah. Cuman itu juga kayak ya zaman-zamannya anak SMP lah, belum ngerti apa namanya pacaran gitu. Jadi ya udahlah itu mah nggak dianggap. Nggak dihitung ya? Enggak. Yang dihitung dari SMA kuliah berarti ya? Oke. Terus? Nah, yang ini tuh kayak jadinya aku ngejalannya maksain. Aku nggak ada rasa suka sama sekali. Terus ternyata seiring berjalannya waktu, dianya juga kayak ada temperamen. Oke. Jadi kayak hampir tiap hari ribut lah gitu, selalu nggak cocok kalau ngobrol. Terus akhirnya ya udah aku udahanin lah, udah capek juga tiap hari masa harus ribut terus gitu. Jadi selesai. Membangun hubungan tuh untuk bikin lebih baik, bikin lebih happy, betul ya? Tapi itu tidak kamu rasakan. Yang ada justru perbedaan. Lebih menderita. Menderitanya lebih banyak, perbedaan pendapat selalu kamu rasakan gitu ya. Jadi akhirnya kamu berpikir kayaknya yang untuk pertama gagal nggak apa-apa. Tapi kamu evaluasinya kalau nggak terlalu suka, jangan memulai dulu hubungan ini. Jangan pernah nyoba-nyoba. Jangan pernah coba. Hubungan lah. Kayak iklan produk ya, ingat. Buat anak jangan coba-coba ya. Buat pacaran juga jangan coba-coba gitu. Itu pengalaman pertama kamu. Tapi tidak berselang berapa lama langsung menemukan lagi penggantinya, betul ya? Nah ini ada secercah harapan kayaknya ini akan jauh lebih baik ya. Karena itu ceritanya di situ ya, kita baru ketemu, ini baru ketemu sama cowok yang kedua, ini kayaknya semua baik nih. Ini semua berbeda sekali dengan cowok yang pertama. Ceritanya sih kayak gitu. Coba kita dengar lanjutan ceritanya. Setelah semua berawal dengan baik, kayaknya ini nggak dimulai dengan coba-coba juga ya? Enggak. Sudah ada ketertarikan di awal. Lalu, kok ketawa lalu? Aduh. Jadi ceritanya tuh kenal di gereja kan. Satu connect group. Terus udah gitu kita ya deketan PDKT, tapi itu juga terlalu cepet jarak PDKT-nya sama jadiannya. Nah selama jadian tuh sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuman kayak dia nggak mau terbuka. Terus kayak misalkan ditanya kalau lagi kelihatan bete, ditanya ada apa, selalu bilangnya nggak apa-apa, atau nggak cuman kayak kecapean habis kerja gitu. Terus di akhir-akhir entah kenapa tiba-tiba dia bilang ada yang ngeganjel di hubungan kita, tapi dari dia doang. Sebelum-sebelumnya tadi malamnya bahkan masih ketawa-ketawa bareng gitu. Tiba-tiba dia di hari itu malam-malam ngudahanin gitu. Seperti ada kesambar geledek ya. Iya. Padahal kamu merasa baik-baik aja. Hubungannya juga nggak ada ribut-ribut juga. Beda banget dengan yang pertama ya. Iya. Nah itu juga saya ikutan kesambar Sobat Maestro ya. Masih cerita udahan. Loh kok udahan? Kemarin ceritanya baik banget ternyata. Iya. Terus apa bisa kamu pelajari kalau dari hubungan kedua ini? Apa ya? Jangan terlalu cepat menilai orang lah. Kayak kalaupun dari luarnya kelihatan bagus, dalamnya tuh belum tentu. Jadi kayak aku kenal dia tuh belum terlalu lama kan. Jadi jangan terlalu cepat buat ambil keputusan sama orang baru. Jadi PDKT tuh minimal 6 bulan lah. Kata orang-orang gitu kan. Ini rumus baru ya setelah 2 kejadian itu. Jadi gak mau terlalu terburu-buru untuk berkata iya, untuk membuka hati gitu. Dari yang pertama awalnya gak terlalu yakin, kamu jalani kurang baik. Yang kedua sebenarnya sudah awal udah baik, cuma mungkin terlalu cepat. Jadi kamu simpulkan 2 pengalaman kamu seperti itu. Dan bagaimana nih untuk sekarang, sudah membuka hati atau belum? Belum. Kenapa nih? Apakah ada trauma-trauma? Ya bukan, trauma sih enggak. Cuman kayak terlalu cepat juga yuk, nikmatin aja. Beresin dulu skripsi. Itu dia, kerja. Sekarang lagi bergumul skripsi ya. Dan juga karir. Nah bagaimana kalau kita bahasnya karir aja. Jadi jangan terlalu lama-lama bahas ini ya. Tapi yang pastikan ini tidak terjadi trauma dalam hidup kamu ya. Enggak. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di segmen yang terakhir di sesi yang pertama.
Segmen yang terakhir di sesi yang pertama Maestro Youth Channel bersama dengan Grace Annabelle. Yuk kita lanjut lagi. Lupakan laki-laki dulu ya yang telah mengecewakan hati seorang Grace. Kita masuk ke dalam karir. Ini juga gak kalah menarik. Bagaimana seorang Grace ini, aku menyimpulkan dia anak yang sangat pemalu. Untuk berani hadir ke sini saja, untuk berani menatap kamera, aku harus langsung acungi 2 jempol, bahkan 2 jempol kaki aku tambahin untuk seorang Grace ya. Karena tipe yang sangat pemalu sekali. Nah ya, berharap juga dari ini berkembang lagi kepribadiannya. Berarti ada kemajuan dong dibandingkan SMA. Kalau dipaksa di SMA 1000% gak akan mau ke sini ya. Tapi sekarang udah terjadi perubahan hidup berarti ya. Itu juga dialami karena banyak perjalanan selama masa kuliah. Tapi sebelum masa kuliah, aku mau gali dulu kenapa bisa memilih jurusan DKV. Ya, kamu akhirnya milih DKV ya. Ini baru bahas nih ya jurusannya di segmen yang kelima yang terakhir ini. Nah, kenapa memilih DKV? Karena seneng gambar. Pengen belajar lebih dalam lagi tentang desain gitu. Koreksi kalau aku salah ya. Kamu tuh sempat berpikir untuk gimana kalau aku masuk psikologi. Ada gak sih? Enggak, itu dari apa sih namanya? Guru Psikotes. BK. Guru BK. Sebenarnya yang pertama tuh psikologi. Psikologi ya? Tapi aku nggak minat sama yang teori-teori gitu. Oke. Jadi ke gambar. Ke gambar. Jadi pas kamu psikotes memang 2 ini yang muncul di paling atas ya. Iya. Psikologi dan juga DKV. Nah akhirnya setelah kamu ambil DKV, sebenarnya ada gak sih penguat-penguat tanda-tanda yang dari awal sudah kamu jalani dari masa kecil sampai SMA, bahwa kayaknya memang kamu punya bakat, dunia kamu kayaknya di DKV. Ada gak? Ya dari sebenarnya kayak misalkan bosen, larinya ke gambar. Terus kayak, aduh lagi nggak enak nih hati, atau suasana mood lagi gimana, gambar. Apa nih? Kalau mungkin happy kan wajar ya kalau gambar ya. Kalau nggak mood, gambarnya hasilnya apa? Hasilnya ya gak jelas sih sebenarnya. Lebih kayak kalau nggak mood ya bener-bener jelek, kayak orang nggak bisa gambar. Oh gitu? Mempengaruhi ya? Iya, cuman jadinya tetap ke gambar gitu, larinya aku juga nggak tahu kenapa. Tapi setelah kamu menggambar yang menurut kamu kurang bagus itu, stres kamu tuh terilis di sana ya? Iya sedikit lah. Oke. Tapi ngeliat hasil gambarnya Stres lagi ya? Iya. Aduh, gambar aku jelek sekali, aku stres sendiri ya. Gitu ya. Jadi mau stres juga gambar, happy juga gambar, semuanya tentang gambar. Iya. Ya. Satu lagi aku punya cerita, dia anaknya pemalu sobat Mesa, harus dipancing-pancing sedikit ya. Aku udah mulai bakat dia menggambar bukan hanya saat dia santai dia menggambar, dia happy dia menggambar, sedih dia menggambar, tapi terlebih lagi dia pun sebenarnya punya bakat yang dipercaya bahkan oleh satu kelas. Saat satu kelas membuat baju kelas gitu ya. Desainnya dari mana? Sebenarnya dialah yang membuat desain-desain. Betul ya? Yeah. Berarti kan sudah ada bakat-bakat, bibit-bibit sudah terlihat sebenarnya ya. Cuma dia pemalu sekali. Terlihat kan dari masa SMA dia tidak suka bercerita, kalau nggak ditoel nggak ngomong gitu ya. Ada perkembangan sekali di sini ya. Jadi akhirnya sudah lebih baik dan akhirnya memilih di kafe. Berarti tidak menyesal ya untuk jurusan dipilih ya. Nah, kau punya tips sendiri nggak sih untuk teman-teman semua yang mendengarkan, untuk anak-anak muda khususnya ya, yang bergumul untuk masuk kuliah? Tips. Ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya. Tuh kelihatan sobat Maestro ya, anaknya santai sekali ya. Anaknya yang nggak punya banyak cerita untuk orang lain. Yang penting dia menjaga hidupnya dengan baik. Itu berarti udah cukup penting dalam hidupnya, udah selesai. Yang penting itu ya, tidak merugikan orang lain, hidup yang benar aja gitu ya. Oke, tapi gimana di kafe? Dunia di kafe itu seperti apa menurut kamu? Kalau waktu awal-awal sih berat. Apalagi semester 1 sama 2 lah. Terus tugas-tugasnya tuh kayak ini beneran di kafe. Soalnya nggak sesuai yang dibayangin. Saya aku kan gak nanya-nanya kan di kafe tuh kayak gimana. Walaupun Koko tuh di kafe, cuman beda jarak tahunnya tuh jauh. Jadi kirain tuh udah nggak berubah gitu. Ternyata berubah. Terus beda kampus juga kan. Jadi di Marnat itu semester 1 sama 2-nya kayak ngukir batu. Ngukir batu? Iya. Desain komunikasi visual ngukir batu? Iya. Oke, makanya itu buat kamu kaget ya? Iya. Ini semua jadi ngukir artefak atau apa gitu ya? Kenapa? Sempet tanya gak? Kenapa malah ngukir batu? Soalnya itu ada mata kuliah 3D. Jadi katanya dari situ tuh kita bisa ngerti proporsi kalau 3D itu gimana. Terus bagusnya tuh gimana. Soalnya kayak di awal-awal tuh masih gabungan buat seluruh jurusan FSRD. Oke, itu kamu lakukan ya. Itu makanya jadi hal yang paling berat buat kamu.
selama masa semester 1 dan semester 2. Iya. Ada lagi nggak yang mengejutkan kamu masuk dunia di kafe? Ini kan barangkali bisa jadi satu informasi buat anak muda nih yang mau kuliah di kafe harus siap dengan ini gitu. Iya. Yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Apa? Mungkin tugasnya yang nggak kira-kira. Gak kira-kira Iya. ya. Aku sih sering denger ya. Kalau mereka matanya panda, biarkan saja. Karena itu adalah bagian hidup mereka yang mereka pilih gitu. Benar? Iya, benar. Separah itu? Kalau buat aku sih aku nggak sampai kayak yang lain nggak tidur gitu. Aha. Cuman tugasnya kalau udah sekali satu muncul, Aha. terus revisi, nah tugas yang lainnya juga sama. Oke. Jadi kayak dalam seminggu itu harus ngerjain 4 tugas. Wah, Dan semuanya gambar. itu Kayak gitu. dia ya. Dan belum ada tambahan revisinya, tugas baru. Ya Satu mungkin tugas tuh beranak lagi. satu tugas itu beranak. Iya. Aku jadi mikir gini ya, bisa nggak sih kalau misalnya ternyata anak di kafe itu bukannya banyak banget tugasnya sampai nggak masuk akal. Mungkin sebenarnya sudah diatur oleh kampus juga tugasnya segini gini. Cuma karena banyak kesalahan, revisi lagi, Iya. lagi, terus ada penundaan yang terjadi gitu ya. Nunda dulu deh satu, nunda akhirnya menumpuk, Iya. menggulung jadi banyak gitu ya. Satu udah banyak, baru sistem kebut semalam, mata panda pun terjadi. Iya. Gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau kamu sendiri nggak pernah menggulung-gulung tugas kamu semua dikerjakan sesuai tepat waktu seperti apa? Sebenarnya aku nunda juga, cuman nundanya bukan yang malam sebelumnya, Oke. tapi kayak seminggu tuh dicicil, nggak semendadak yang lainnya gitu. Oke. Dan kalau ada waktu buat tidur ya tidur, pokoknya maksimal jam 2 lah beres tidur. Oh, ada batas waktu untuk bekerja itu jam 2 subuh gitu. Bisa 2 subuh padahal udah malam ya. Dilanjutnya besok lagi. Oke, tapi dengan cara ada spare waktu 1 minggu itu pun sudah membuat kamu bisa menghindari mata panda itu ya. Sampai istilah nggak tidur tuh nggak ada dalam hidup kamu ya. Oke, berarti yang buat di kafe siap-siap kamu milih jurusan ini ya. Memang harus berdarah-darah ya. Harus siap untuk dengan segala tugasnya. Iya. Harus jangan kaget juga kalau tadi ada mahat batu gitu ya. Atau ada pelajaran-pelajaran yang tidak terbayangkan sebelumnya harus ada dipelajari dalam DKV. Tapi itu semua mendatangkan kebaikan. Akhirnya jadi belajar banyak kan? Iya. Nah, belajar banyak ini dia rangkumkan semua apa ilmu-ilmu yang dia dapat sampai juga magang ke satu tempat yang dimana itu juga suatu hal yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya ya. Anak yang sangat tidak bisa lepas dari mamah tercinta, tiba-tiba harus dipaksa keluar dari Bandung, keluar dari zona nyaman. Ini akan kita bahas juga di sesi selanjutnya, gimana Grace bertahan dengan itu semua, bagaimana dia juga bisa dapat pengalaman yang banyak sekali, yang katanya mau diceritakan buat kita semua juga ya. Tapi itu nanti, karena apa? Waktu kita habis lagi, tidak terasa ya. Jadi kita habiskan dulu sesi pertama kita, tapi yang mau dengar cerita lebih lengkap lagi tentang Grace, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound.